Selamat pagi, Ibu Eva dan juga teman-teman. Hari ini kami akan mempresentasikan pengaruh HLB terhadap stabilitas emosi. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ahmad Saufi, saya sendiri Anissa Merina dan juga rekan saya Fauzia Radani. Adapun hari ini kami akan membahas yang pertama yaitu pendahuluan yang berisikan latar belakang dan juga tujuan praktikum, kemudian tinjauan pustaka, dan yang terakhir metodologi. Emulsi adalah suatu sistem koloid yang fase terdispers dan juga pendispersnya berupa cairan yang tidak dapat bercampur. Mengingat kedua fase tidak dapat bercampur, keduanya akan segera memisah. Untuk menjaga emulsi tersebut agar tetap stabil, perlu ditambahkan zat emulgator atau emulsifying agent. Syarat emulgator adalah molekul-molekulnya mempunyai afinitas terhadap kedua cairan yang membentuk emulsi. Adapun tujuan praktikum kali ini yaitu mengetahui pengaruh HLB terhadap stabilitas emulsi dan juga mengetahui pengaruh alat terhadap stabilitas emulsi. Emulsi adalah suatu sediaan dengan sistem dispersi di mana fase terdispersnya merupakan butiran kecil yang didistribusikan ke seluruh pembawa, tetapi ia tidak dapat bercampur. Secara terminologi, emulsi memiliki dua fase, yaitu fase internal dan juga fase eksternal. Pada fase internal, jika fase tersebut berminyak, kemudian fase eksternalnya yaitu berair, maka emulsi tersebut disebut juga emulsi minyak dalam air. Begitupun sebaliknya, jika fase tersebut berair atau fase internalnya, kemudian fase eksternalnya itu berminyak, maka emulsi tersebut disebut juga emulsi air dalam minyak. Dalam sistem HLB, selain zat pengemulsi, nilai diberikan untuk minyak dan zat mirip minyak. Seseorang memilih bahan pengemulsi yang baik yang memiliki nilai HLB yang sama atau hampir sama dengan fase minyak dari emulsi yang dimaksud. Misalnya minyak mineral memiliki nilai HLB ditetapkan sebesar 4 jika emulsi air per air diinginkan dan nilai 10,5 jika emulsi minyak per air atau minyak dalam air akan dibuat. Untuk membuat emulsi yang stabil, bahan pengemulsi harus memiliki nilai HLB yang mirip dengan minyak mineral tergantung pada jenis emulsi yang diinginkan. Berikut adalah contoh tabel dari aktivitas dan juga nilai HLB surfaktan. Yang pertama yaitu ada anti-foaming, nilainya 1 hingga 3, kemudian ada emulsifier, water per oil, yaitu nilainya 3 sampai 6, kemudian ada wetting agents, nilainya 7 hingga 9, kemudian ada emulsifier, yaitu oil per water, nilainya 8 hingga 18, kemudian ada solubilizers, yaitu nilainya 15 hingga 20, kemudian ada juga detergents, yaitu nilainya 13 hingga 16. Selanjutnya ada agen pengemulsi. Agen pengemulsi ini sendiri terdiri dari diantaranya ada etilen glikol distearat dengan nilai HLB 1,5. Lalu ada span 65 dengan nilai HLB 2,1. Lalu ada propilen glikol monostearat HLB 3,4. Selanjutnya ada triton X15 dengan nilai HLB 3,6. Lalu ada span 80 nilai HLB 4,3. Lalu ada span 60 nilai HLB 4,7. Lalu ada dietilen glikol monoloret nilai HLB 6,1. Lalu ada span 40 dengan nilai HLB 6,7. Kemudian ada sukrosa dioleat dengan nilai HLB 7,1. Ada dua metode percobaan yang dilakukan pada praktikum ini, yaitu percobaan pertama dan percobaan kedua. Metode pembuatan emulsi. Metode pembuatan emulsi ada 3 cara, yaitu pertama metode kontinental atau metode gom kering. Metode gom kering juga disebut sebagai metode perbandingan 4:2:1. Karena untuk setiap 4 bagian volume minyak, 2 bagian air, dan 1 bagian gom ditambahkan dalam pembuatan emulsi awal atau primer. Kedua, metode Inggris atau gom basah. Pada metode ini, proporsi minyak, air, dan gom sama,
digunakan seperti pada metode gum kontinental atau gum kering, tetapi urutan pencampurannya berbeda dan proporsi bahan dapat divariasikan selama pembuatan emulsi. Ketiga, metode botol. Metode botol berguna untuk pembuatan emulsi tanpa persiapan dari minyak, ciri atau zat yang berminyak dengan viskositas rendah. Akasia ditempatkan dalam botol kering. 2 bagian minyak ditambahkan dan dicampurkan atau dikocok secara menyeluruh dalam wadah tertutup. Volume air yang kira-kira sama dengan minyak kemudian ditambahkan dalam porsi dan campuran. Dikocok secara menyeluruh setelah setiap penambahan. Apabila semua air telah ditambahkan, emulsi primer yang terbentuk dapat diencerkan sampai volume yang tepat dengan air atau larutan dari zat formulatif lainnya. Stabilitas emulsi. Suatu emulsi dianggap tidak stabil secara fisik apabila fase internal atau fase terdispersi cenderung membentuk agregat butiran. Butiran besar atau agregat butiran naik ke atas atau jatuh ke dasar emulsi untuk membentuk lapisan terkonsentrasi dari fase internal. Jika semua atau sebagian cairan dari fase internal terpisah dan membentuk lapisan yang berbeda di bagian atas atau bawah emulsi sebagai akibat dari penggabungan pada fase internal. Emulsi dapat dipengaruhi oleh kontaminasi dan pertumbuhan mikroba. Kemudian bisa juga oleh perubahan kimia dan fisik lainnya. Dimasukkan emulsi ke dalam tabung reaksi yang berskala dan diamati pemisahan yang terjadi. Jika perlu dilakukan sentrifugasi. Ditentukan viskositas emulsi dengan viskometer Stromer. Ditentukan dulu 2 cairan yang telah diketahui viskositasnya pada suhu tertentu. Lalu dihitung masing-masing harga HLB campuran Twain span yang dipakai. Dibandingkan nilai HLB dengan stabilitas emulsi. Dipertimbangkan pula viskositasnya. Oleum archidis ditambahkan Twain dan span lalu dipanaskan dalam beker gelas sampai 70 derajat Celcius. Sementara itu disiapkan air yang telah dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius. Lalu dituangkan bagian air ke dalam bagian minyak, porsi per porsi sambil diaduk. Kemudian dimasukkan cairan ke dalam blender, diputar selama 1 menit. Lalu dimasukkan ke dalam beker gelas sambil diaduk sampai dingin dengan meletakkan beker gelas di dalam wadah yang berisi air. Percobaan pertama. Percobaan pertama ini menggunakan alat blender dan alat gelas dengan bahan oleum archidis, Twain 80, span 80, dan Aquades dengan formula oleum archidis sebanyak 10 gram, Twain 80 dan span 80, total sebanyak 2,5 gram, Aquades add hingga 50 ml. Kemudian dibuatlah 3 formula seperti di atas dengan menggunakan Twain dan span dengan perbandingan sebagai berikut. Twain 80 untuk formula pertama menggunakan 75 bagian, formula kedua menggunakan 50 bagian, dan formula ketiga menggunakan 25 bagian. Sedangkan span 80, formula pertama menggunakan 25 bagian, formula kedua menggunakan 50 bagian, dan formula ketiga menggunakan 75 bagian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada metode kerja. Yang pertama yaitu buat larutan CmCna 1,5% dengan cara CmCna disuspensikan dalam air panas lalu distirrer dengan kecepatan 120 rpm. Tambahkan air dingin dan dinginkan sampai temperatur kamar yaitu 25 derajat Celcius. Stirrer selama 60 menit atau hingga terbentuk larutan yang jernih. Yang kedua, siapkan mixer lalu masukkan oleum arachidis ke dalamnya. Ditambahkan larutan CmCna sedikit demi sedikit sambil diaduk. Teruskan pengadukan selama 1 menit. Yang ketiga, kita bagi cairan menjadi 3. Yang pertama ada 500 ml, yang kedua 500 ml juga, dan yang ketiga 500 ml. Selanjutnya yang keempat, masukkan bagian 1 ke dalam mixer kembali. Lanjutkan pengadukan selama 5 menit. Lalu untuk bagian kelima, masukkan bagian 2 ke dalam beker gelas dan aduk dengan magnetic stirrer. Aduklah selama 5 menit. Untuk bagian keenam, masukkan bagian ketiga
ke homogenizer, lakukan penghomogenan selama 5 menit 5000 rpm. Yang ketujuh, simpan masing-masing emulsi dalam tabung reaksi berskala untuk pengamatan stabilitasnya pada waktu 0, 5, 10, 15, 20, 30, dan 60 menit. Bila belum memisah, lakukan pengamatan pada hari kedua dan ketiga. 8. Ukur diameter rata-rata 20 partikel tiap emulsi dengan mikroskop. Yang ke-9, lalu bandingkan stabilitas emulsi dengan berbagai tipe alat pembuatan yang dipergunakan. Ini ada diskusi. Untuk percobaan 1, nomor 1, HLB atau hidropilik lipopilik balance yang merupakan suatu nilai untuk mengukur efisiensi surfaktan. Emulsi akan menjadi baik dan stabil, maka sebelumnya perlu diketahui nilai HLB yang cocok. Karena nilai HLB menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kestabilan emulsi. Kegunaan HLB yaitu untuk mengukur kestabilan keseimbangan hidropilik lipopilik surfaktan dengan menggunakan sistem angka. Antifoaming nilai HLB-nya 1-3, emulsifiers W per O nilai HLB-nya 3-6, wetting agents nilai HLB-nya 7-9, emulsifiers O per W nilai HLB-nya 8-18, solubilizer nilai HLB-nya 15-20, dan detergents nilai HLB-nya 13-16. Selanjutnya yaitu ada nomor 2. Emulsi yang stabil dapat dicapai dengan menggunakan emulgator tunggal atau kombinasi emulgator yang mendekati HLB fase minyak yang disebut HLB butuh. Emulsi dibuat dengan keseimbangan campuran emulgator, lipopilik, dan hidropilik. Yang ketiga yaitu ada oli maricidis berfungsi sebagai basis minyak, Twin 80 berfungsi sebagai emulgator buatan, Span 80 berfungsi sebagai emulgator buatan, dan Aquades berfungsi sebagai pelarut. Yang keempat ada surfaktan, elektrolit, KCNS, gom Arab, parafin, protein amilum, metil selulosa, polivinil alkohol, bentonit, dan pegum. Selanjutnya yaitu ada nomor 5. Rumus HLB campuran. HLB campuran sama dengan dalam kurung bobot emulgator 1 dibagi bobot emulgator 1 ditambah bobot emulgator 2 dikali nilai HLB emulgator 1 ditambah dalam kurung bobot emulgator 2 dibagi bobot emulgator 1 ditambah bobot emulgator 2 dikali nilai HLB emulgator 2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya itu ada diskusi percobaan 2. Nomor 1, ultratulrax. Prinsip kerja dari alat ini yaitu dengan cara memberikan gelombang ultrasonik dengan frekuensi 20-50 kilocycles per detik. Dengan adanya gelombang tersebut, maka akan mengakibatkan partikel pecah menjadi ukuran yang lebih kecil. Alat ini cocok untuk pembuatan emulsi yang cair atau dengan viskositas menengah. Yang kedua, ada homogenizer. Homogenizer adalah alat yang digunakan untuk mendispersikan cairan dalam cairan lainnya. Biasanya digunakan untuk membuat emulsi dengan kestabilan tinggi, karena menghasilkan ukuran partikel yang relatif kecil. Contoh lain dari homogenizer yaitu ada high speed mixer dan pressure homogenizer. Selanjutnya itu ada nomor 3, yaitu umumnya berkisar antara 0,16 sampai 10 mikrometer. Tetapi dalam beberapa sediaan dapat berukuran lebih kecil atau lebih besar. Karena semakin kecil ukuran, maka luas penampangnya semakin besar. Nilai HLB adalah singkatan dari hidropilik lipopilik balance, nilai untuk mengukur efisiensi emulgator. Dapat dilihat seperti di slide kami, yaitu ada beberapa aktivitas dan nilai HLB-nya.